Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan surga, ya, memang itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Surga yang paling tinggi, ya, di dalam riwayat dikatakan itu surga Firdaus, ya. Ada memang Allah khususkan surga itu bagi orang yang berpuasa, ada pintu surga namanya pintu Ar-Rayyan, ada pintu bagi orang yang sholat, ada pintu bagi orang yang sedekah. Nanti itu akan dipanggil kita melalui pintu-pintu itu, wahai ahli sedekah, wahai ahli sholat, wahai ahli puasa. Bukan kemudian yang lain ketika kita masuk pintu puasa, yang sedekah dan sholat kita tinggalkan atau kita nggak mengerjakan itu, enggak. Tapi ada amalan unggulan yang kita lakukan. Yang kesemuanya ini baik, semuanya baik. Ya. Tapi Nabi SAW dalam satu riwayat mengingatkan kepada kita, idza sa'altumullahal jannah, apabila kalian meminta surga kepada Allah, ini kan melalui doa. Apabila kalian berdoa untuk mendapatkan surga kepada Allah, fas'alu, maka mintalah al-firdaus, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyir rahman. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling luas. Posisinya ada di bawah arasy-Nya Allah. Pesannya apa? Ketika Nabi memerintahkan kita seperti ini, kalau mau doa jangan yang kaleng-kaleng, jangan tanggung. Ya udahlah, yang penting saya masuk surga, mau di emperannya kayak. Bukan itu yang dimaksud. Sebagai seorang muslim sejati, Nabi memerintahkan kita kalau minta surga, surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Artinya apa? Kalau kita diminta berdoa minta surga yang paling tinggi, maka amalan kita pun harus amalan yang sesuai dengan permintaan kita. Amalan kita bukan amalan tanggung-tanggung. Kita sholat, ya sholat yang harus benar-benar, sholat yang terbaik, puasa yang terbaik, sedekah yang terbaik. Kisah sedekah kita sudah sama-sama tahu bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman sampai sekarang ada sumurnya. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, puasa Nabi, bagaimana ada 3 orang yang kemudian beribadah, ingin sholat malam terus, ingin puasa terus, ingin nggak nikah, karena dalam rangka mau meraih itu. Tapi kemudian Nabi ingatkan jangan berlebihan juga, gitu. Ada batasan-batasannya. Bagaimana sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak, kita belum bengkak-bengkak, gitu. Bukan kemudian kita harus bengkak, gitu. Tapi ada upaya kita dalam setiap amal-amal ibadah itu terus mendekati kesempurnaan. Walaupun mungkin kita akan gak sampai pada tingkat sempurna itu, tapi usaha kita terus melalui belajar, melalui baca buku, melalui diskusi, melalui semangat kita yang tadinya datangnya pas sesudah azan, perbaiki. Apalagi sholat Jumat gitu kan, datang pas azan. Yang tadinya datang pas azan, perbaiki lagi, datang sebelum azan. Gitu. Itu ada perbaikan namanya. Karena yang diperintahkan kita apa? Ahsanu amala. Gitu. Allah menciptakan kehidupan, kematian. Ini kan semua adalah ujian. Nah, ujian ini kita mampu nggak melewati ujian-ujian itu agar kita bisa melakukan tingkatan amal kita, amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Ada satu kisah
ketika seorang sahabat Nabi yang juga bekas budak Nabi namanya Thauban radhiyallahu an. Beliau orang yang sangat cinta kepada Nabi. Kecintaannya luar biasa sampai-sampai enggak tahan lama berpisah dengan Nabi. Sampai kayak orang sakit meriang pucat gitu. Ketika di tengah kerinduannya dengan muka pucat, Thauban ini mendatangi Nabi, ya Rasulullah. Nabi yang lihat, ada apa sahabat? Engkau sakit sampai pucat begitu? Enggak ya Rasulullah. Ini karena saya menahan rindu, ingin bertemu denganmu. Tapi ketika di tengah kerinduan itu saya membayangkan hari akhirat nanti. Sebagai kekasih Allah, sebagai Rasulullah, engkau pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti. Engkau akan mendapatkan surga yang paling tinggi di hadapan Allah. Sementara aku, kata Thauban, kalaupun aku dimasukkan ke dalam surga, surgaku mungkin berbeda denganmu. Dan aku mungkin gak akan bisa lihat lagi bertemu denganmu. Ketika Nabi terdiam setelah pernyataan Thauban, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi menyampaikan itu ke Thauban. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, kuncinya taat kepada Allah, taat Rasul, menjalankan perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul dengan sebaik mungkin, maka faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan an'amallah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Minan nabiyyin, sebagaimana para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan menjalankan ketaatan kepada Allah ini sebagai bentuk kecintaan kita, ya, kecintaan. Satu ketika sahabat sedang berkumpul dengan Nabi, termasuk Anas sebagai perawi hadis ini yang meriwayatkan, datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasul, madza sa'ah? Kapan terjadinya kiamat? Kata Nabi, fa madza adatta? Apa yang udah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? La bi syai'. Saya belum mempersiapkan apa-apa, enggak punya persiapan apa-apa. Illa ahabbullah war rasul, kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasul. Bentuk kecintaannya ini kemudian menjadi kunci dia menjalankan ketaatan yang luar biasa. Maka kata Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik ketika mendengar pernyataan Nabi itu, beliau mengatakan begitu bahagianya perasaan para sahabat yang hadir saat itu, kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya setelah mendengar pernyataan Nabi, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Lantas kata Anas, sesungguhnya aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, agar aku berharap cintaku ini akan terus membersamai mereka nanti di surga, walaupun amalku belum sekualitas amal-amal mereka, tapi ada upaya, ya, ada upaya. Insya Allah, ya, kita berusaha beramal, semua surga adalah baik. Allah memberikan ganjaran sebagai bentuk apresiasi atas segala amal soleh yang kita lakukan. Tapi kita kemudian jangan berharap yang mana. Kemudian pada akhirnya kalau kita berharap begitu, kita akan memilah dan memilih. Tapi lakukan yang terbaik dari semua amal-amal kita. Pada akhirnya Allah menentukan kita akan menjadi ahli surga yang mana. Wallahu a'lam. Iya. Demikian